Assalamualaikum sahabat cerita. Kali ini saya akan bercerita tentang Imam Syafi'i. Untuk bercerita tentang Imam Syafi'i ini, saya akan memulainya dengan bercerita tentang seorang pemuda. Pemuda ini biasa dipanggil dengan Idris, namun saya akan memanggilnya dengan Kak Idris. Suatu hari Kak Idris ini sedang berjalan-jalan di sekitar sungai. Tiba-tiba Kak Idris melihat sebuah buah delima. Kemudian dia pun mengambil buah delima yang hanyut di sungai tadi, lalu memakannya. Tapi setelah seperlima dia memakan buah delima nih, dia sempat berpikir, aduh, ini delima milik siapa ya? Halal apa enggak ya? Terus kemudian dia pun berjalan menyusuri jalan yang berlawanan dengan sungai tadi untuk mencari pohon delima itu berada. Kemudian setelah lama berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah perkebunan delima yang sangat luas. Dan di situ ada seorang petani. Terus Kak Idris tadi nih menyapa petani tadi. Pak, apakah ini buah delima milik Bapak? Kalau iya, saya minta keikhlasannya. Soalnya tadi saya makan. Tapi Bapak tadi memberikan syarat. Baiklah, saya akan memberikan keikhlasan tentang satu buah delima tadi kamu, tapi ada syaratnya, yaitu kamu merawat, membersihkan perkebunan ini selama 1 bulan. Kak Idris pun akhirnya menyanggupi demi kehalalan rezeki yang dia makan. Setelah 1 bulan lamanya dia merawat, membersihkan perkebunan delima itu, dia pun berpamitan kepada Pak Petani delima. Pak, sudah tahu 1 bulan nih, saya merawat dan membersihkan kebun delima ini. Saya mohon pamit ya. Tidak begitu anak muda, masih ada syarat satu lagi yang harus kau penuhi. Aduh, syarat apa lagi, Pak? Kamu harus menikahi putriku. Putriku itu orangnya tuli, orangnya buta, dan orangnya lumpuh. Demi kehalalan rezeki yang dia makan nih, akhirnya pun Kak Idris ini menyanggupi persyaratan Pak Petani tadi. Akhirnya datanglah Kak Idris ke tempat Pak Petani dan dilangsungkanlah ijab kabul. Sementara nih calon istrinya masih di dalam kamar, kemudian ijab kabul pun dilaksanakan. Sehabis ijab kabul dilaksanakan nih, Pak Petani tadi menyuruh menemui istri Kak Idris yang baru saja syah menjadi istrinya masuk ke dalam kamar si mempelai wanita tadi. Silahkan kau memasuki kamar itu, di sana adalah ada calon istrimu. Kemudian Kak Idris pun tadi langsung mengetuk pintu, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Terus dibukakanlah pintu itu dan Kak Idris terperanjat, ternyata yang di dalam kamar tadi adalah perempuan yang sangat cantik, perempuan yang tidak ada satupun cacat, tidak tuli, tidak bisu, dan tidak lumpuh. Kemudian bergegas pergi. Ah, maaf saya salah kamar. Lantas perempuan tadi pun berbicara, tidak, engkau adalah suamiku, sudah sah tadi engkau diijabkan oleh ayahku. Bukankah ayahmu berkata bahwa calon istriku adalah perempuan yang tuli, perempuan yang buta, dan perempuan tuli terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah? Saya memang buta, tapi memang saya jarang melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Dan saya memang lumpuh karena jarang melangkahkan kakiku ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Kemudian akhirnya Kak Idris pun menerima, dan ini adalah sebuah
anugerah yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki istri yang solihah karena kejujuran dia dan karena keinginan dia memakan rizki yang halal. Dari pernikahan Kak Idris dan istrinya nih, kemudian mengandunglah istrinya, tapi kandungannya ini tidak umumnya wanita. Kalau umumnya wanita kan 9 bulan 10 hari nih. Ini kandungannya sampai 4 tahun. Setelah bayi lahir, diberi nama Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Namun, setelah kelahirannya nih, ternyata Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan ayahnya karena ayahnya terburu meninggal dunia. Imam Syafi'i adalah imam yang selama kecil sampai usia 9 tahun dididik oleh ibunya, baca tulis Al-Quran, bahkan di usia 9 tahun nih, Imam Syafi'i sudah hafal 30 juz Al-Quran. Kemudian karena sudah merasa besar nih, ibunya mendaftarkan Imam Syafi'i ke sebuah madrasah nih, ke seorang guru. Namun guru tersebut menolak. Maaf ibunya Imam Syafi'i, usia Imam Syafi'i kan masih 9 tahun, sedangkan saya hanya menerima siswa yang usianya sudah 12 tahun. Tolonglah Pak Guru, tolonglah Pak Ustadz diterima. Anda bisa mengetesnya sekarang. Imam Syafi'i sudah hafal 1 juz Al-Quran. Kemudian pun diuji. Ternyata melihat kecerdasan Imam Syafi'i, akhirnya Imam Syafi'i diterima di madrasah tersebut. Sampai-sampai nih, beliau sering menggantikan gurunya apabila gurunya berhalangan mengajar. Setelah berusia 12 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta karangan Imam Maliki. Kemudian di usia 15 tahun, nih Imam Syafi'i pamit kepada gurunya, saya ingin berguru kepada Imam Maliki. Kemudian berkunjunglah Imam Syafi'i kepada Imam Maliki. Pada mulanya juga ditolak nih. Saya tidak menerima murid karena dengan cara surat pengantar. Nah, bahasa sekarang itu pakai surat pengantar dari gurunya bahwa Imam Syafi'i ingin menjadi muridnya Imam Maliki. Terus Imam Syafi'i pun meyakinkan, Anda bisa menguji saya. Saya sudah hafal 30 juz dan saya sudah hafal kitabmu, yaitu kitab Al-Muwatta. Dan dibuktikan beberapa bait nih, beberapa lirik dari kitab Al-Muwatta dibacakan dan Imam Maliki pun tercengang. Betapa cerdasnya anak ini. Dan kemudian Imam Maliki menerima Imam Syafi'i sebagai muridnya. Dan lagi-lagi Imam Syafi'i itu sering menggantikan posisi Imam Maliki bila Imam Maliki berhalangan mengajar. Itu sampai usia 20 tahun, terus Imam Syafi'i berpamitan kepada Imam Maliki. Imam Maliki, saya ingin memperbanyak hasanah ilmu saya ingin berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Setelah berpamitan, Imam Maliki pun mengizinkan dengan memberinya beberapa bekal. Sesampainya di kediaman Imam Hanafi ini muridnya yaitu Muhammad Al-Hasan, Imam Syafi'i pun berguru di situ dan dia menjadi seorang guru yang terkenal di Irak. Saking terkenalnya nih ilmu Imam Syafi'i ini sampai ke Mekah. Dan ibunya ketika di Mekah, ibunya kan begitu rutin nih menjalankan ibadah haji. Kemudian ibunya mengikuti sebuah kajian dari seorang ustadz yang menyebutkan berkali-kali bahwa ustadz tersebut adalah murid dari Imam Syafi'i. Kemudian ibunya Imam Syafi'i pun meyakinkan
Apakah itu anakku, Imam Syafi'i yang telah lama pergi, yang dulu akan saya perbolehkan pulang setelah dia menimba ilmu yang begitu banyak. Kemudian ibu Imam Syafi'i pun menemui guru tadi. Guru, apakah yang engkau maksud tadi adalah Imam Syafi'i? Iya, betul. Tolong sampaikan salam saya dan sampaikan kepadanya bahwa Imam Syafi'i sudah boleh pulang ke rumah. Ini pesan dari ibunya. Kemudian Ustadz tadi pun menyampaikan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, tadi saya telah bertemu ibumu dan beliau menganjurkan agar kamu sekarang boleh pulang. Betapa gembiranya Imam Syafi'i setelah bertahun-tahun merantau mencari ilmu, akhirnya diizinkan bertemu dengan ibunya. Karena syarat ibunya apa? Dulu kalau ingin bertemu ibunya, syaratnya adalah dia sudah memiliki ilmu yang sangat luas. Dan di sekitar perkampungan Imam Syafi'i ini merasa sedih, kok Imam Syafi'i akan pergi. Tapi di selain sedih juga mendukung, sudahlah Imam Syafi'i, temuilah ibumu. Nih, saya berikan bekal. Sampai bekal dikumpulkan banyak sekali, ada yang memberikan onta sampai 100 ekor onta, ada yang memberikan uang dan sebagainya. Sampai di perbatasan nih, Imam Syafi'i mengutus seorang muridnya untuk memberi kabar gembira ini kepada ibunya. Terus murid Imam Syafi'i ini memberi kabar kepada ibu Imam Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i sekarang sudah berada di perbatasan akan menuju ke rumah ini. Kemudian ibu Imam Syafi'i pun bertanya, apa yang dia bawa? Terus muridnya pun menjawab, yang dia bawa banyak sekali harta benda. Dia juga membawa 100 ekor unta. Oh, kalau begitu yang dia bawa, tidak, saya tidak akan menerima dia untuk pulang kembali ke sini. Dan muridnya pun menyampaikan yang terjadi, dan Imam Syafi'i pun merasa bersalah. Dia baru sadar bahwa yang diinginkan ibu adalah bukan harta benda, tapi adalah ilmu yang dia dapatkan selama ini. Akhirnya, Imam Syafi'i pun menyuruh muridnya untuk membagikan 100 ekor onta tadi dan harta bendanya ke fakir miskin di lingkungan sekitar. Yang tersisa adalah kitab dan ilmunya. Kemudian barulah ibunya mau menerima kepulangan Imam Syafi'i ini. Begitu cerita tentang Imam Syafi'i yang ilmunya sangat diakui hingga sekarang, dan dia termasuk salah satu imam mazhab dari 4 yang dipercaya, yang diakui keilmuannya, baik usul fikih, dan Imam Syafi'i juga ahli dalam syair. Dia hafal berjuta-juta syair. Mungkin itu cerita kali ini. Ingat, yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, silakan like, agar video ini terus berkembang.